Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama saya Nurmar Atul Alia, biasanya dipanggil dengan Kak Alia. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait dengan struktur dan fungsi tumbuhan. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah melalui pengamatan video dan diskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi organ yang ada pada tumbuhan. Selanjutnya, melalui pengamatan video dan diskusi, peserta didik mampu menjelaskan bagaimana struktur dan fungsi bagian pada tubuh tumbuhan. Tumbuhan yang lengkap terdiri dari beberapa organ. Di antaranya ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan juga biji. Untuk selanjutnya, kita akan membahas lebih detail terkait bagian-bagian atau organ dari tumbuhan tersebut. Organ atau bagian tumbuhan yang pertama adalah akar. Akar merupakan struktur luar yang tumbuh ke dalam tanah. Fungsi utama akar adalah menyerap air dan nutrisi yang ada di dalam tanah, di mana digunakan tumbuhan untuk bertahan hidup dan juga tumbuh. Air ini bergerak dari tanah melalui akar dan batang menuju ke daun, yang nantinya akan digunakan untuk membuat makanan atau proses fotosintesis. Fungsi penting lain dari akar ini untuk menahan tanaman dengan kuat atau memperkuat berdirinya batang, sehingga hal ini dapat mencegah tumbuhan tersebut hanyut oleh air atau tertiup angin. Ada dua jenis akar. Beberapa tanaman memiliki akar yang dangkal dan bercabang untuk memperluas area penyerapan air. Akar ini biasanya disebut dengan akar serabut. Tumbuhan lain memiliki satu jalur utama yang disebut dengan akar tunggang. Ini membantu untuk menyerap air yang ada di dalam tanah. Fungsi yang ketiga adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di akar adalah wortel dan juga singkong. Fungsi yang terakhir adalah membantu pernapasan. Akar memiliki dua struktur, yaitu struktur luar dan struktur dalam. Struktur luar yang terlihat dari luar, kemudian struktur dalam yang terlihat dari dalam. Yang pertama adalah struktur luar. Struktur luar dibagi menjadi satu akar memiliki serabut-serabut halus yang sangat lembut, disebut dengan rambut akar, yang berfungsi memperluas daerah penyerapan. Kemudian bagian yang kedua adalah tudung akar, berfungsi melindungi akar saat akan menembus tanah. Kemudian struktur di dalam akar. Bila akar kita potong tipis, kemudian kita lihat di bawah mikroskop, maka akan nampak struktur dalam dari akar. Struktur akar yang pertama adalah epidermis, kemudian korteks, endodermis, pellicle, floem, dan xilem. Selanjutnya adalah fungsi bagian-bagian akar. Yang pertama adalah epidermis, berfungsi sebagai pelindung jaringan di bawahnya. Kemudian yang kedua adalah korteks sebagai tempat cadangan makanan. Yang ketiga ada endodermis untuk penyeleksi air yang masuk ke xilem. Yang keempat adalah floem untuk mengangkut hasil fotosintesis. Dan yang kelima adalah xilem untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju seluruh tubuh. Organ kedua yang akan kita bahas adalah batang.
Ya, jadi batang ini terletak di antara akar dan daun. Oleh karenanya, batang berfungsi untuk menghubungkan antara akar dan daun. Yang kedua adalah untuk menopang tumbuhan. Batang juga mengangkut atau membawa air dari akar menuju daun. Kemudian kita akan mempelajari struktur pada batang. Gambar berikut ini merupakan struktur bagian batang yang terdiri dari epidermis, korteks, kemudian kambium, floem, xilem, dan empulum. Bagian-bagian tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Epidermis berfungsi sebagai pelindung. Kemudian floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis. Xilem berfungsi untuk mengangkut air. Kambium berfungsi untuk memperbesar diameter batang. Organ selanjutnya yang akan kita bahas adalah daun. Ya, pasti kalian semua sudah pernah melihat daun kan, berbagai macam bentuk daun. Fungsi daun yang pertama adalah sebagai tempat fotosintesis. Yang kedua adalah sebagai tempat transpirasi atau penguapan. Jadi biasanya kalau pagi hari kita tahu bahwa tumbuhan mengembun. Jadi sisa air yang ada pada tumbuhan yang sudah tidak terpakai akan dikembalikan ke udara dan itu akan menjadi seperti embun. Selanjutnya kita akan pelajari terkait struktur daun. Dapat dilihat pada gambar, struktur daun yang pertama adalah epidermis. Epidermis ini berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya. Kemudian ada struktur daun yang disebut dengan palisade yang berbentuk tiang ini. Itu sebagai tempat fotosintesis. Kemudian yang ketiga adalah epidermis bawah. Juga sama berfungsi untuk melindungi jaringan di atasnya. Kemudian ada lubang yang disebut dengan stomata sebagai tempat pertukaran gas karbon dioksida dan gas oksigen. Kemudian selanjutnya ada spons atau bunga karang sebagai tempat penyimpanan karbon dioksida. Kemudian ada xilem dan floem yang merupakan berkas pengangkut yang berfungsi tadi sudah dijelaskan, xilem untuk mengangkut air dan floem untuk mengangkut hasil fotosintesis. Oke, selanjutnya organ yang akan kita pelajari adalah bunga. Fungsi bunga yang paling utama adalah bunga sebagai alat untuk perkembangbiakan generatif. Kemudian, bunga juga berfungsi sebagai penarik burung atau serangga agar hinggap dan melakukan penyerbukan. Bunga sebagai tempat menyatunya gamet jantan dan gamet betina. Selain itu, bunga juga berfungsi untuk menghasilkan biji. Kemudian, kita akan belajar mengenai struktur dan fungsi bagian-bagian pada bunga. Yang pertama adalah tangkai bunga. Tangkai bunga ini merupakan bagian bunga yang berada pada bagian bawah bunga. Fungsi tangkai bunga adalah penghubung antara bunga dengan ranting. Tangkai bunga juga berfungsi sebagai penopang bunga. Yang kedua adalah kelopak bunga. Merupakan bagian bunga paling luar yang menyelimuti mahkota ketika masih pucuk. Fungsi dari kelopak bunga ini adalah melindungi mahkota bunga ketika masih pucuk dan akan terbuka jika mahkota mekar. Bagian bunga yang ketiga adalah mahkota bunga.
Mahkota bunga ini merupakan bagian bunga yang paling indah karena berwarna-warni. Mahkota bunga sering disebut dengan perhiasan bunga. Keindahan mahkota bunga ini sangat menarik bagi serangga untuk hinggap dan membantu proses penyerbukan. Yang keempat adalah benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan sebagai alat perkembangbiakan bunga yang terdiri dari tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Benang sari biasanya terletak di tengah-tengah mahkota. Kemudian bagian yang kelima adalah putik. Putik ini merupakan alat kelamin betina. Putik merupakan bagian bunga yang paling dalam letaknya. Putik terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada kepala putik. Kepala putik ini terletak pada bagian paling atas dari putik. Kepala putik umumnya bersifat lengket karena kepala putik merupakan tempat untuk merekatnya polen. Tangkai putik. Tangkai putik ini berbentuk seperti tabung panjang. Fungsinya adalah untuk melekatkan atau menghubungkan kepala putik dengan bakal buah. Kemudian bakal buah atau ovarium. Bakal buah ini biasanya terletak pada bagian bawah atau dasar bunga. Selain itu, ketika sedang menyimpan telur, biasanya ovarium ini terlihat membesar. Singkatnya, ovarium adalah tempat yang di dalamnya terdapat bakal biji. Yang terakhir adalah bakal biji. Bakal biji ini akan berubah menjadi biji atau semen setelah dibuahi oleh sperma dari benang sari. Oke, pembahasan organ tumbuhan yang terakhir adalah buah dan biji. Seperti yang terlihat pada gambar, secara umum strukturnya terdiri atas kulit buah, daging buah, dan juga biji. Buah menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan. Selain itu, buah menjadi tempat dan biji berlindung dari lingkungan luar. Karena biji sendiri memiliki peranan yang sangat penting. Biji dapat membantu kelangsungan hidup dari tumbuhan tersebut dengan melakukan proses pengembangbiakan. Sekian penjelasan dari materi struktur dan fungsi bagian tubuh tumbuhan. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan berkah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.